Teknologi militer terus mengubah cara pasukan modern bertempur. Sistem yang paling menentukan adalah yang mampu memberi keunggulan dalam melihat lebih dulu dan bertahan lebih lama. Inilah 10 teknologi militer yang membentuk perang modern dan masa depan. 10. Jaringan medan tempur dan sistem komando AI. Kamu sedang melihat sistem saraf dari perang modern. Lapisan ini menghubungkan sensor, penembak, dan komandan melalui jaringan C4ISR, komunikasi aman, serta manajemen pertempuran berbantuan AI. Secara visual, ini bukan bagian yang paling menonjol dalam medan tempur yang dipenuhi drone, satelit, dan sensor darat yang mengalirkan data terus-menerus. Pihak dengan fusi informasi yang lebih baik akan memiliki keunggulan. Kelemahannya sederhana, sistem ini sangat kuat, tetapi juga rapuh. Jika jaringan terganggu, diretas, atau dilemahkan, keunggulan itu mulai runtuh. 9. Sistem serangan presisi jarak jauh. Di sini fokus bergeser dari informasi ke jangkauan langsung. Sistem seperti HIMARS, roket berpemandu, rudal jelajah, dan munisi presisi lain memungkinkan militer menghantam depot amunisi dan lapangan terbang jauh di belakang garis depan. Nilai utamanya adalah kemampuan memaksa lawan bergerak, menyebar, dan melindungi semua aset penting bahkan sebelum pertempuran utama dimulai. Itu mengubah geometri perang. Serangan yang tepat sasaran bisa memperlambat logistik, melumpuhkan tempo operasi, dan meniadakan area belakang yang aman. Kelemahannya, senjata ini tetap bergantung pada data penargetan yang baik, sementara pertahanan udara yang makin kuat membuat pertahanan rudal dan dispersal menjadi bagian yang semakin penting. 8. Kendaraan darat dan permukaan tak berawak. Di kategori ini muncul sistem robotik yang mengurangi resiko sambil memperluas jangkauan operasi, termasuk kendaraan darat tak berawak untuk pengintaian, pembukaan rute dan logistik, serta kendaraan permukaan tak berawak yang dapat berpatroli di laut, membawa muatan, atau mengancam kapal tanpa menempatkan awak dalam bahaya. Keunggulan operasionalnya adalah fleksibilitas. Konvoi dapat didukung kendaraan logistik tak berawak dan pertempuran pesisir dapat dipengaruhi oleh drone permukaan yang menyulitkan perencanaan musuh. Keterbatasannya ada pada otonomi dan medan. Sistem ini berguna, tetapi banyaknya masih bergantung pada kendali manusia dan kesulitan di lingkungan yang keras, penuh gangguan, dan sangat dibatasi. 7. Senjata energi terarah. Teknologi ini mengubah biaya pertahanan. Laser dan sistem gelombang mikro berdaya tinggi menembak dengan kecepatan cahaya dan dirancang untuk mengalahkan drone, mortir, serta sebagai ancaman rudal dengan biaya pertembakan yang sangat rendah. Kapal atau satuan darat yang memiliki laser operasional dapat bertahan lebih lama dan mempertahankan diri dengan biaya lebih rendah dibandingkan mengandalkan rudal saja. Ini adalah upaya menutup celah terhadap serangan swarm dan serbuan jarak dekat. Keterbatasannya masih jelas. Energi terarah tetap memerlukan produksi daya besar, garis pandang yang stabil, dan cuaca yang mendukung. Sistem ini berbahaya, tetapi belum menjadi pengganti penuh pertahanan kinetik. 6. Sistem cyber dan perang elektronika. Perang bergeser ke spektrum elektromagnetik. Alat cyber, jammer, spoofing, dan kontraelektronik dapat membutakan radar, mengganggu GPS, merusak tautan data, dan memutus kemampuan lawan untuk berkoordinasi. Jika sebuah kekuatan tidak bisa bernavigasi, tidak bisa berkomunikasi, dan tidak dapat mempercayai sensornya, maka semua kemampuan lain menjadi lebih sulit digunakan. Dalam konflik nyata, ini berarti memaksa drone keluar jalur, menurunkan akurasi artileri, dan mematikan jaringan komando pada saat yang tepat. Sebelum kita lanjut, pastikan untuk subscribe agar tidak melewatkan pembahasan berikutnya, dan tinggalkan like bila analisis ini bermanfaat. Jangan lupa juga tulis komentar atau pendapatmu tentang video ini. 5. Sistem peperangan antariksa dan satelit. Satelit menyediakan komunikasi, navigasi, peringatan rudal, dan intelijen waktu nyata.
yang berarti hampir setiap kekuatan modern bergantung padanya. Jika kamu bisa melindungi satelit sendiri dan mengganggu satelit musuh, kamu mendapatkan keunggulan strategis besar. Karena itu, sistem seperti Starlink, sensor peringatan rudal, dan senjata anti-satelit memiliki arti yang sangat besar. Sistem ini menjaga drone tetap terhubung, rudal tetap terarah, dan komandan tetap mendapat informasi. Keterbatasannya adalah biaya dan kerentanan. Sistem ruang angkasa sangat penting, tetapi mahal untuk dibangun, sulit diganti, dan makin terekspos terhadap serangan. 4. Peperangan kapal selam dan bawah laut. Kapal selam modern, terutama kapal bertenaga nuklir seperti kelas Columbia atau kelas serangan canggih seperti kelas Virginia, dapat bergerak secara sembunyi, mengancam pelayaran, dan menempatkan target strategis dalam resiko tanpa terlihat. Nilainya berasal dari stealth, persistensi, dan kredibilitas serangan balasan kedua. Keterbatasannya ada pada kecepatan dan skala. Kapal selam memang mematikan, tetapi tidak bergerak secepat rudal atau pesawat, dan mereka memerlukan dukungan yang kompleks serta akses maju. 3. Senjata hypersonic. Pada titik ini, Glide Vehicle Hypersonic dan rudal jelajah hypersonic terbang di atas Mach 5. Itu menjadikannya masalah besar bagi pertahanan rudal saat ini dan ancaman serius bagi kapal, lapangan terbang, serta target yang diperkokoh. Sistem seperti di F-17, KH-47M2 Kinzhal, dan 3M22 Zircon mewakili bentuk tekanan serangan yang baru, sangat cepat, sulit dilacak, dan sulit dicegat setelah diluncurkan. Dalam skenario nyata, seorang komandan mungkin hanya memiliki hitungan menit untuk merespons. Itu mengubah pencegahan, perencanaan pertahanan, bahkan stabilitas nuklir. Keterbatasannya, senjata hypersonic masih mahal, jumlahnya relatif sedikit, dan belum terbukti pada skala seperti yang sering dibayangkan. 2. Platform siluman generasi kelima. Keunggulannya bukan hanya kecepatan atau daya tembak, keunggulan utamanya adalah akses. Platform siluman generasi kelima seperti F-22, F-35, J-20, dan B-21 Raider dirancang untuk memasuki ruang udara yang dipertahankan, bertahan cukup lama untuk menyerang, dan tetap mengumpulkan data saat melakukannya. Dengan material penyerap radar dan fusi sensor yang dibangun di sekitar sistem seperti AN/APG-81, AN/APG-77, serta suite perang elektronika canggih, pesawat ini dapat melihat lebih dulu dan bertindak lebih dulu di langit yang diperebutkan. Keterbatasannya ada pada biaya dan saturasi. Pesawat ini sangat mampu, tetapi juga mahal dan langka. 1. Kawanan drone otonom. Peringkat ini menjadi perubahan medan tempur yang paling disruptif. Ini bukan sekedar drone yang lebih baik. Ini adalah cara bertempur yang baru. Sebuah swarm dapat menyebar, berkonsolidasi kembali, melakukan jamming, mengintai, menyerang, dan terus bergerak meski ada kehilangan. Itu membuatnya sulit dihentikan dengan logika lama yang hanya menembak jatuh beberapa platform bernilai tinggi. Alih-alih bergantung pada satu pesawat mahal atau satu salvo rudal, swarm dapat terus menguji pertahanan, terus beradaptasi, dan terus memaksa lawan membayar lebih mahal daripada menyerang. Dalam skenario realistis, puluhan atau ratusan drone terkoordinasi bisa membutakan pertahanan udara. Sistem kuncinya adalah kendali terdesentralisasi, pengenalan target di dalam wahana, dan perencanaan misi berbantu AI. Keterbatasannya tetap ada pada jamming, aturan keterlibatan, dan pertahanan kontra swarm. Inilah tanda paling jelas kemana perang masa depan bergerak, karena sistem ini mengubah massa, perangkat lunak, dan kecepatan menjadi satu kesatuan tempur. Itulah sebabnya kawanan drone berada di puncak daftar ini. Teknologi ini bukan hanya meningkatkan kekuatan tempur, teknologi ini mengubah bagaimana kekuatan tempur dibangun. Teknologi mana di daftar ini yang menurut kamu akan lebih dulu mengubah pertempuran nyata? Tulis pendapat kamu di bawah. Jika kamu menikmati pembahasan ini, jangan lupa like, subscribe, dan tonton video berikutnya di layar kamu untuk analisis yang lebih mendalam bersama Atlas Militer.